The danger of compromised life. Kenapa? Karena Lot ternyata a lot of casualties, punya banyak masalah. Anda kalau melihat di Kejadian pasal 14, dia diserang dan Abraham harus menyelamatkan Lot, dia harus membela Lot gara-gara kompromi. Dan Anda harus tahu bahwa kompromi itu tidak terjadi tiba-tiba. It's not a sudden decline. Anda mengatakan bahwa itu tiba-tiba jatuh, itu kompromi tidak terjadi tiba-tiba. Kita belajar sama-sama. Kalau Anda melihat Kejadian 13 ayat 10, Lot itu melayangkan pandangannya, dan dia melihat. Awalnya dari mata. Dia melihat, oh ini bagus ya. Ini bagus ya. Tapi ayat 12, dia nggak cuma memandang. Dia bikin kemah di dekat Sodom. Jadi kalau kita ngomong kompromi itu nggak tiba-tiba. Pertama yang dia lihat keinginan matanya, kemudian dia bisa melihat dia berkemah. Kalau Anda baca Kejadian 14 ayat 12, Lot, anak saudara Abraham beserta harta benda dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot diam di Sodom, udah masuk, sudah immerse kepada culture, budaya dari Sodom. Dan kalau Anda lihat lagi Kejadian pasal 19 ayat 1, ketika kedua malaikat itu melakukan survei untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, pada waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Anda pernah tahu istilah pintu gerbang? Kalau Anda pernah baca mungkin Amsal 31, dikatakan suaminya, karena istri yang bijaksana, suaminya dikenal di pintu gerbang. Artinya, kalau duduk di pintu gerbang itu, dia sudah punya koneksi, kenalan dengan pembesar-pembesar. Disitulah pintu gerbang itu tempat koneksi terjadi. Jadi waktu dia melihat mereka, bangunlah dia, menyongsong mereka, sujud mukanya. Jadi kalau it's not a sudden decline. Pertama dia ngeliat, oh bagus ya, kemudian bangun kemah. Kemah itu nggak permanen, kemah itu come and go, bisa digeser. Tapi kemudian dia diam menetap di Sodom, dan kemudian dia menjadi pembesar, dia duduk dengan pembesar. Artinya apa? Budaya dari Sodom Gomora, tingkah laku, nilai-nilai dari Sodom Gomora itu telah masuk dalam kehidupan Lot dan sekeluarga. Itu yang disebut dengan compromised life. Anda bisa artikan sendiri dalam bahasa Anda sesuai dengan situasi Anda pada saat ini. Dan itu menyebabkan yang pertama, compromised life itu membuat Lot sekeluarga kehilangan nilai-nilai kebenaran. Sehingga lihat, yang harus berdoa, again, Abraham ini punya suatu karakter yang luar biasa. Abraham bersyafaat bagi Lot dan keluarga. Kalau Anda baca Kejadian pasal 18 ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar. Nah, Sodom Gomora ini mau dihancurkan, tapi Abraham mencoba nawar sama Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa, aku mau bersyafaat. Kalau misalnya ada 50 orang benar, dia hitung-hitung 50 ada nggak ya orang benar gitu ya. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar itu kepadanya? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Abraham, dia bersyafaat hanya karena ada Lot. Hanya karena ada Lot, istri dan anak-anaknya. Masakan kau membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik ini. Bagaimana dia itu syafaatnya kepada, dia begitu mengasihi view-nya. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segera bumi tidak menghukum dengan adil. Dan Tuhan mengatakan ayat 26, jikalau kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ingat, ketika dunia itu hancur, Tuhan lihat ada orang benar nggak? Ada orang benar nggak yang mau bersyafaat? Pada waktu itu Tuhan. Abraham ngitung-ngitung lagi pada waktu itu. Nggak nyampe rasanya. Dia nawar lagi. Kalau 40 ada nggak? Tuhan nego lagi Abraham. Ya udahlah kalau 40 aku nggak menghancurkan karena ada orang benar itu. Abraham ngitung-ngitung lagi. Nggak nyampe rasanya. 30 bisa nggak Tuhan? Kalau ada 30 aja orang benar, apakah kamu masih tetap mau menghukum mereka? Tuhan dengan penuh kasih-Nya, ya udah enggak. 20, oke. Kalau ada 20 orang benar, aku nggak akan menghapuskan Sodom dan Gomora. Sampai titik 10. Dan 10 pun nggak ada. Sudah.
cuma 4 orang gitu, Lot, istrinya, dan itu pun kita tahu bahwa mereka itu sudah emerge dengan budaya dari Sodom dan Gomora. Mereka udah kehilangan nilai-nilai kebenaran akibat dari kompromi. Dan yang parah, hati istrinya sudah melekat pada Sodom. Gimana kita tahu? Pada waktu itu diwanti-wanti, oke, cuma ada 4. Berarti Sodom Gomora tetap dihancurkan. Tapi 4 orang benar ini akan dilepaskan. Kalau tadi sampai ada 10 orang benar, Sodom Gomora tidak jadi dihanguskan. Tapi 4 orang ditolong. Tapi syarat, jangan noleh ke belakang. Ini bicara mengenai hati yang melekat kepada siapa. Hati istrinya tetap melekat pada Sodom. Dia boleh meninggalkan Sodom, tapi Sodom belum ditinggalkan dari hati dari istri, dari Lot. Makanya istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Makanya di perjanjian baru, ingatlah akan istri Lot, hati yang melekat pada harta, apa yang diperoleh. Dan kita bisa melihat, at the end of the day, yang ketiga kita bisa melihat, Lot itu kehilangan segala yang dimiliki. Lihat, waktu dia pisah, apa sih yang diperlukan? Harta. Oke, aku mau memiliki harta, dan ini tanah subur. Pada waktu itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu akhirnya kompromi dan menghilangkan nilai-nilai yang kita miliki. Akibatnya, seluruh harta yang mereka bangun di Sodom dan Gomora itu pun habis, lenyap. Karena asap api membumbung sebagai asap yang tebal, seperti dapur peleburan. At the end of the day, semuanya sia-sia. Ketika mereka nggak berjalan di dalam visi Tuhan, ketika mereka nggak live right sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kekayaan mereka miliki itu sementara, at the end of the day, dia kehilangan harta dan posisi yang dimiliki. Yang paling parah adalah legasinya hilang, kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya melakukan dosa yang exactly sama. Sodom dan Gomora itu dikatakan sebagai tempat yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka berdua itu desperate, nggak punya suami, dan akhirnya mereka tetap ingin punya keturunan, dan mereka membuat Lot ini mabuk, dan dia tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini kita beri dia anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya menyambung keturunan dari ayah. What? Suatu hal yang gila. Anak membiarkan dirinya sendiri, tanda kutip, ditiduri oleh bapaknya, supaya punya keturunan. Bayangin, keturunan anak sama cucu dari benih yang sama. Gitu ya. Demikian pula malam itu, dia memberi ayah mereka minum anggur. Suatu yang twisted, udah nggak bisa masuk akal apa yang dia lakukan. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Moab. Dialah menjadi bapak bangsa Moab. Dan yang kedua diberi nama Ben-Ami, bapak dari Bani Amon. Dan kalau Anda perhatikan, Bani Moab dan Bani Amon itu adalah musuh bangsa Israel terus-menerus. Lihat, decision yang salah yang dilakukan oleh Lot. Kelihatannya hanya keputusan yang, aku cuma mandang ini bagus, tapi menghasilkan kompromi. Tapi efeknya ratusan tahun. Bani Amon dan Bani Moab adalah musuh bebuyutan yang selalu merongrong bangsa Israel, yang selalu menjadi musuh dalam berperang. Maka ketika kita nggak memiliki legasi yang baik, kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Kita bisa pelajari. Compromised life is not a sudden decline. Kehilangan nilai-nilai kebenaran. Hati istrinya melekat pada Sodom dan Gomora. Dia kehilangan segala sesuatu yang dimiliki. Dan yang terparah adalah kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Having said that, saya mau mengatakan bahwa gradual compromise leads to eventual defeat. Kompromi demi kompromi yang sedikit demi sedikit itu memimpin Anda untuk Anda mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang kita bisa melihat. So, Abraham has to let go Lot.